Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Pelajaran kita pagi ini adalah akidah. Kita membahas kitab Qawaidul Arba', 4 kaidah tentang apa itu tauhid dan apa itu syirik. Dan kita sudah sampai di kaidah yang keempat, kaidah terakhir. Yaitu kata beliau, Al-Qaidatur Rabi'atu, kaidah yang keempat, anna musyriki zamanina, bahwa orang-orang musyrik zaman kita, aghladu syirkan, lebih keras atau lebih parah kesyirikannya, minal awalin, dibanding orang musyrikin zaman Nabi. Menunjukkan bahwa zaman itu makin akhir makin jelek ya. Li'annal awwalina, karena orang-orang dahulu musyrikin zaman Nabi, yusyrikuna firrakhai, mereka melakukan kesyirikan ketika kondisi lapang. Wa yukhlisuna fisiddati, dan mereka ikhlas, artinya ditinggalkan kesyirikan ketika kondisi darurat, kondisi berat. Nah, wa musyriku zamanina, adapun orang-orang musyrik zaman kita, syirkuhum daimun, kesyirikan mereka itu terus, tidak pernah ikhlas. Firrakhai wasyiddati, baik kondisi lapang, longgar, maupun kondisi darurat. Nah, kondisi genting. Nah, kata Syekh Shalih Fauzan rahimahullah, Al-Qaidatur Rabi'atu wa hiya al-akhirah, ini kaidah yang terakhir. Anna musyriki zamanina a'dzam musyrikan, bahwa musyrikin zaman kita ini lebih parah kesyirikannya. Minal awwalina, dari orang-orang musyrikin kurun pertama zaman Nabi atau sebelum beliau. Alladzi bu'itsa ilaihim Rasulullah, pada masa diutusnya pada mereka Rasulullah. Wassababu, sebabnya kenapa zaman kita lebih parah. Wassababu fi dzalika wadihun, sebabnya yang menyebabkan hal itu sangat jelas, kata beliau. Anallaha jalla wa ala, karena Allah Subhanahu wa taala akhbara, telah mengabarkan, annal musyrikin al-awwalin, orang-orang musyrikin dahulu, yukhlisuna lillahi idza istadda bihim al-amru, orang-orang musyrikin dahulu itu ikhlas kepada Allah, memurnikan peribadatan hanya kepada Allah ketika kondisi genting, ditinggalkan Tuhan-Tuhan selain Allah. Jadi walaupun mereka meyakini adanya Tuhan-Tuhan selain Allah yang banyak, sekitar 360 sekitaran Ka'bah itu, tapi itu yang mereka yakini Tuhan-Tuhan sekeliling Ka'bah itu Tuhan-Tuhan kecil saja. Artinya kalau misalnya Tuhan-Tuhan itu tidak bisa mengatasi masalah, masih ada Tuhannya Tuhan. Nah,
Sehingga kita misalnya anaknya sakit, itu didatangi Tuhan-Tuhan kecil itu, dimintai kesembuhan. Tapi kok nggak sembuh-sembuh, misalnya, ya tenang, masih tenang mereka. Karena apa? Mereka meyakini masih ada Tuhannya Tuhan, yaitu Allah. Ini musyrikin dahulu. Ya ini jelek, mereka musyrikin, kafir, kekal di neraka. Tapi kesyirikannya enggak separah zaman kita. Fala yad'una ghairallah, mereka tidak meminta kepada selain Allah azza wa jalla. Nah, li'ilmihim, karena mereka faham annahu la yunqadu minasyada'idi, bahwa Tuhan-Tuhan selain Allah itu tidak bisa melepaskan diri dari kegentingan, illallah, kecuali Allah azza wa jal, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah terangkan. Nah, itu loh, keyakinan mereka sudah benar ya. Sudah benar bahwa yang bisa melepaskan seseorang dari masalah-masalah yang dialami, yang melilit dirinya itu mereka meyakini hanya Allah. Jadi modelnya ini Tuhan-Tuhan sampingan saja ya. Tuhan-Tuhan apa? Nanti diterangkan di ayat berikutnya. Mereka beribadah kepada Allah itu hanya untuk wasilah saja, untuk lebih mendekatkan kepada Allah. Kata Allah, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, atau syufa'auna indallah. Soalnya mereka untuk jadi perantara saja. Yang dituju oleh mereka adalah Allah. Itu pun oleh Allah, oleh Rasulullah masih dikafirkan. Allah juga masih menghukumi mereka kafir, masih halal darahnya, halal hartanya, boleh dibunuh. Nah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza massakum ad-durru, ketika mereka mengalami bahaya fil bahri, di laut. Nah, ada ombak besar yang menggoyang kapalnya. Dhalla man tad'una illa iyyahu, maka mereka tidak berdoa, atau ditinggalkan, hilang Tuhan-Tuhan tadi yang dituhankan di darat itu, Lata, Uzza, Manat dan seterusnya itu dilupakan oleh mereka, lupa semua Tuhan-Tuhan itu. Maka mereka hanya kembali hatinya kepada Allah dan hanya minta kepada Allah. Falamma najjakum ilal barri, tapi ketika kami selamatkan kalian ke darat, a'radtum, kalian langsung berpaling dari Allah, langsung lari ke Lata, Uzza. Nah, kok begitu ya, cepat. Tadi ketika di laut mintaannya kepada Allah saja, tapi ketika oleh Allah diselamatkan sampai darat, mereka langsung lari ke Tuhan-Tuhannya. Kenapa? Kata Allah, wa kanal insanu kafura, karena manusia itu sifatnya kafur. Kafur ini asalnya kafir ya, tapi kalau sifatnya kafur itu artinya banyak kufur. Manusia itu banyak kufur. Nah, lawannya kufur itu syukur. Kebanyakan manusia itu seperti ini, kufur. Bahasa Arabnya kafur. Seperti ghafir itu artinya yang memaafkan. Tapi kalau banyak memaafkan, Allah itu punya nama apa? Ghafur. Wa fil ayatil ukhra, di ayat lain Allah terangkan,
Wa idza ghasyiyahum maujun kadzulali, apabila ada ombak besar menghantam mereka. Nah, ombak yang sangat besar seperti gunung. Da'awullaha mukhlisina lahuddin. Mereka langsung berdoa hanya kepada Allah yang bisa dengan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Nah, ini ketika kondisi genting seperti itu. Kalau di sini kan di laut ya, hatta di darat mereka ketika genting itu mereka lupakan Tuhan-Tuhan dari selain Allah. Yakni mukhlisina lahu du'a, yang dimaksud di sini berdoanya mereka ikhlas hanya kepada Allah saja. Falamma najahum ilal barri faminhum muqtasid. Ketika mereka diselamatkan ke darat, di antara mereka ada yang muqtasid. Nanti dilihat di terjemahnya. Di sini ayat lain Allah mengatakan falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Ini sama ya. Ketika mereka diselamatkan ke darat, idahum, langsung mereka yusyrikun, mengulang kesyirikannya. Nah, bahasa seperti ini menunjukkan apa? Kecanduan. Bahasa kita itu kecanduan. Kecanduan apa? Syirik. Sudah mengakar di hatinya. Berat untuk ditinggalkan. Ini dahulu, sampai sekarang pun seperti itu. Kalau orang sudah biasa kesyirikan, sudah rutin membuat pengorbanan, sesaji-sesaji, dikirimkan ke punden-punden tiap Jumat Legi misalnya. Wah, itu kalau sampai kelewatan susah, sedih hatinya. Bahkan mereka takut untuk nanti itu ngamuk, nah, marah, terjadi bencana nanti. Fal awwaluna yusyrikuna firrakhai. Generasi dahulu, musyrikin dahulu itu mereka terjatuh pada kesyirikan dalam kondisi lapang saja. Yad'unal asnam, mereka berdoa kepada berhala-berhala. Wal ahjar, berdoa kepada batu-batu. Wal asjar, dan kepada kayu-kayu, pepohonan. Nah, kecanduannya kepada kesyirikan itu bisa merusak akalnya. Ini kan secara akal bagaimana? Batu mereka bentuk sendiri, mereka pahat sendiri, yang tidak bisa mendengar, tidak bisa mengabulkan, tidak melihat, itu mereka sembah, mereka berdoa padanya. Itu keyakinannya karena ada inti keyakinannya adalah pada Tuhan-Tuhan ini ada jiwa, ada roh, mistik, bahasa kita itu mistik dari langit sana. Karena kadang memang bicara batu-batu ini mengabulkan misalnya, padahal itu jin. Amma idza waqa'u fi siddatin, adapun kalau mereka mengalami kondisi genting, darurat, wa asraku alal halak, dan mereka meyakini itu mau binasa, fa innahum la yad'una sanaman wala syajaran wala hajaran wala ayyi mahlukin. Mereka tidak berdoa kepada berhala, kepada pohon, kepada batu, dan tidak berdoa kepada makhluk siapapun. Mereka tahu itu batu makhluk, kayu itu makhluk, berhala-berhala itu makhluk. Ini ditinggal semuanya.
Wa innama yad'unallaha wahdahu. Mereka hanya berdoa kepada Allah saja. Dan ini yang dituju oleh Allah, diturunkannya, diutusnya para rasul, diturunkannya kitab-kitab agar manusia ini seperti ini, berdoa hanya kepada Allah saja. Kalau dicampur, maka ini tidak bisa dikatakan mentauhidkan Allah. Nah, fa idza kana la yukhallis minasyada'id. Apabila mereka yakini bahwa tidak ada yang bisa melepaskan diri dari kegentingan kecuali Allah, fa kaifa yud'a ghairuhu firrakhai. Nah, anehnya kenapa mereka kok berdoa pada selain Allah ketika lapang? Apa bedanya ya? Kok ketika lapang itu kok mereka masih noleh kepada Tuhan-Tuhan selain Allah? Yang itu merusak ketauhidnya, merusak keikhlasannya. Artinya mereka itu bisa mentauhidkan Allah kalau kondisi genting. Padahal keyakinan mereka masih tetap sama saja, kondisi lapang, kondisi genting, yang bisa melepaskan dari kegentingan itu hanya Allah. Nah, itu tadi karena kecanduan. Amma musyriku hadzal zamani, adapun orang-orang musyrik zaman sekarang, yakni al-mutaakhirin, yaitu orang musyrik zaman akhir, alladzina hadasa fihim asyirku, yaitu orang-orang yang terjatuh pada kesyirikan, min hadhil ummatil muhammadiyah, dari umat Nabi Muhammad. Fa inna syirkahum daimun, kesyirikan mereka itu terus, tidak berseling, firrakhai wasiddati, baik kondisi lapang maupun kondisi genting. Nah, la yukhlisuna lillahi, mereka tidak mengikhlaskan ibadah kepada Allah, wala fi halati syiddah, maupun dalam kondisi genting mereka tetap. Di sini bedanya orang dahulu kalau genting ya ditinggal itu kesyirikan. Bal kullama istadda bihim, bahkan musyrikin zaman kita ini, kata beliau, semakin berat permasalahan, nah, istadda syirkuhum, semakin keras kesyirikannya. Nah, oh ini Tuhan ini nggak bisa, lari ke Tuhannya sana. Dukun ini nggak bisa, lari ke dukun sana. Kuburan ini nggak cocok, lari ke kuburan sana. Punden ini nggak bisa ngatasi masalah, lari ke sana. Wanida'uhum lil Hasan wal Husain, dan mereka semakin keras memanggil Hasan dan Husain, kondisi terdesak maupun lapang, ya Hasan ya Husain, ya Hasan ya Husain. Nah, dipanggil dengan ya, padahal ya ini panggilan. Apakah Husain mendengar? Beliau sudah wafat. Nah, demikian, maka ini kata-kata ya ini tidak boleh untuk orang yang telah mati. Ya ini untuk orang kedua yang diajak bicara. Misalnya lagi di hadapannya ada Ahmad, ya Ahmad. Nah, kalau enggak ada orangnya kok panggil dengan wahai. Kata-kata ya ini bahaya, itu bisa menyeret orangnya pada apa? Kesyirikan. Seperti ini kita sering dengar ya Hasan, ya Husain, memanggil mereka. Wa Abdul Qadir, manggil Abdul Qadir. Siapa ini? Oh ini si Abdul Qadir ya, di Baghdad sana.
Nah, bukan tetangga kita ini. Syekh Abdul Qadir di Baghdad. Ketika dulu perang Teluk itu, wah, banyak pendaftaran orang Indonesia mau ke Baghdad menjaga kuburannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Padahal beliau ini ulama ahlus sunnah nih. Beliau orang yang paling keras, disebutkan dalam kitabnya Al-Ghunyah. Beliau orang yang paling keras melarang, menyebutkan syiriknya orang yang menjadikan orang mati sebagai perantara dalam berdoa kepada Allah. Tapi karena kelihayan setan memperdaya orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak ngerti ilmu, malah ini yang paling masyhur sekarang, terutama di Indonesia ya. Tidak luput kalau berdoa itu menyebutkan ini Syekh Abdul Qadir Jailani. Kayaknya sebagai gerbang pertama terkabulkannya doa. Kalau ditanya kenapa harus nyebut Syekh Abdul Qadir, ya beliau kan walinya para wali, orang suci. Kalau kita ini kan orang banyak kotor. Kalau lewat mereka, lewat Syekh Abdul Qadir Jailani, kemungkinan dikabulkannya doa itu sangat tinggi. Itu kesyirikan, seperti itu kesyirikan, bukan tauhid. Kalau Syekh Abdul Qadir sudah sering kita dengar, ya harian mungkin. War-Rifai, siapa Rifai? Bukan tukang las ini. Nah, ini tokoh sufi juga ini. Nah, juga dipanggil-panggil. Ketika berdoa sama diperlakukannya seperti ini, Hasan, Husain, Abdul Qadir, Rifai. Wa ghairu dzalika, dan selainnya, Badawi ya. Hadza syai'un ma'ruf, ini perkara yang ma'ruf, sering kita dengar. Wa yudhkaru anhum al-ajaibu fil bihar, bahkan yang lebih mengherankan ketika mereka di tengah laut, annahum idza stadda bihim al-amru saru yahtafuna bi asma'il auliya'i wassalihin. Ketika mereka kondisi genting, dipermainkan ombak di laut, mereka ingatnya bukan kepada Allah, tapi ingatnya kepada tokoh-tokoh tadi yang mereka sebut dengan para wali dan orang-orang soleh. Semua ini orang-orang soleh, Al-Hasan, Husain, nah, putra Ali radhiyallahu an. Wa yastaghitsuna bihim, mereka istighosah. Istighosah itu memohon dilepaskan dari kegentingan. Istighosah dengan para wali yang mereka sebut wali-wali, ya Hasan, ya Husain, ya Syekh Abdul Qadir, ya Badawi, ya Rifai, min dunillahi azza wa jal, mereka sebut, mereka panggil dengan panggilan ya, wahai, wahai. Li'anna adatul batil, adatal batil wa dhalala yaquluna lahum nahnu nang qadakum minal bihar. Karena kenapa mereka sampai ketika kondisi genting di laut dipanggil itu syekh? Karena kadang memang syekhnya yang salah. Syekhnya mengatakan, berfatwa sebelum matinya, berwasiat. Apa wasiatnya? Kata dia, Syekh ini Syekh jelek, ini Syekh batil. Nahnu nangqadzakum fil bihar, kami ini bisa membebaskan kalian walaupun kalian di tengah laut. Nah, fa idza asabakum syai'un, kalau kamu di tengah laut mengalami sesuatu, ditimpa ombak besar atau kondisi bahaya, ihtafu bi asma'ina, panggil saja nama-nama kami. Nah, wa nahnu
nangkozakum, kami akan membebaskan kalian. Nah ini fatwa sesat ini, fatwa syirik. Kama yurwa hadza an masyayikh turuk as-sufiyah, seperti diriwayatkan hal ini dari tokoh-tokoh sufi. Nah, tokoh-tokoh sufi ini thariqah. Nah, thariqah yang masuk ke dalam Islam yang bukan dari Islam. Kata-kata sufi ini saja, shad, wawu, fa, ya, ta, ini saja tidak ada di Al-Quran maupun hadis, itu tidak ada. Ini bikinan juga. Kalau para sahabat Nabi yang tinggal di masjid sekitar 70 orang itu tidak pakai wawu gini, bacanya suffah. Jadi shad, fa, ta, nggak ada ya-nya. Suffah itu ruangan yang ada di Masjid Nabawi. Di situ ada orang-orang sahabat mulia yang tinggal di dalamnya, namanya Ahlus Suffah. Nah, ada yang mungkin mirip, yang mereka maksudkan sufi di sini adalah bulu domba. Ini mungkin yang dekat, bulu domba. Tapi apa kaitannya? Di dalam Al-Quran maupun hadis tidak ada agama bulu domba, thariqah bulu domba misalnya. Walaupun mereka misalnya yang kami maksudkan dengan bulu domba ini, kami ini hidupnya sederhana sekali, tidak terpengaruh dengan dunia, tidak pernah mikir dunia. Nah ini terus yang dipikir ya kami sederhana kayak bulu domba begitu. Maka kita lihat mereka itu sukanya ya pasrah, semata wayang. Kadang sholat di tengah jalan, makannya di tempat-tempat sampah, bajunya nggak pernah dicuci, baunya bau. Nah, kemudian orang bilang, oh ini wali. Ini para wali. Ini buah jelek dari thariqah sufi. Mereka membagi muslimin dibagi menjadi 3 tingkat. Ada tingkatan syariat, itu tingkatan paling bawah. Yang kedua makrifat, yang ketiga hakikat. Syariat itu adalah strata paling bawah, tingkatan paling bawah. Yaitu orang masih terikat dengan syariat Allah, ada halal, ada haram, ada perintah, ada larangan. Dan mereka terus mengadakan raudhah, latihan-latihan untuk meningkatkan, kata mereka. Sehingga mereka masuk ke tahap berikutnya, yaitu makrifah, sudah faham, mengerti. Mulai dia mau melepaskan syariat, yang halal sudah, yang haram sudah samar-samar. Nanti masuk hakikat, sudah menyatu, kata mereka, sudah lepas dari syariat. Pembagian ini pun tidak ada di dalam hadis, di dalam Al-Quran tidak ada. Kalau kita buka Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas tidak ada. Mulai dari namanya maupun pembagiannya 3 tingkat tadi itu tidak ada. Jangan tertipu, jangan terkecoh. Itu tidak ada dalam Islam. Kalau agama Islam itu jelas. Rasulullah SAW membagi rukun Islam, rukun agama itu, dinul Islam itu rukunnya 3. Iman, Islam, ihsan. Masing-masing punya rukun. Iman punya 6 rukun, disebutkan oleh Nabi langsung dalam hadis Jibril itu. Islam punya 5 rukun, jelas. Ihsan punya 1 rukun, jelas. Dalil-dalilnya ada dalam Al-Quran maupun hadis. Kalau ini tidak ada. Waqra'u in syi'tum, baca kalau kamu mau.
Ini kitab-kitab sufi. Nah, karena mereka nulis kitab. Di antaranya adalah kitab Tabaqatus Sya'rani. Tabaqatus Sya'rani, tokoh-tokoh sufi. Fafiha, maka di dalam kitab ini ma taksyairru minhul julud. Kalau kamu baca di dalamnya, maka kamu akan membaca sesuatu yang mengerikan, sampai mendirikan bulu kuduk, kata beliau ini. Bulu kuduk ini tapi kulit ini. Kulit ikut bergetar. Nah, karena kulit bisa berubah ketika orang ini lagi seneng, wajahnya ceria, cerah gitu ya. Tapi kalau kondisi lagi marah itu wajahnya berubah jadi apa? Merah. Nah ini kalau bahasa kita karena ngerinya bacaannya itu berdiri bulu kuduknya. Mimma yusammihi karomatul aulia, tentang ini bab karomatul aulia. Nah, bab karomat itu jamak dari karomah, kemuliaan para wali. Wa annahum yungkiduna minal bihar, di antaranya ke karomatul aulia bahwa para wali itu bisa membebaskan manusia dari laut, dari masalah-masalah bahaya-bahaya orang di laut. Loh, memang para wali ada di laut apa? Iya, bahkan kalau Rasul itu cuma di pantai saja. Ilmunya para Rasul itu hanya di pantai saja. Hanya kalian ikut Rasul itu masih tingkatan paling bawah. Kalau para wali itu sudah di tengah laut, menyelam jauh, sehingga mereka fatwakan di antara karomahnya bisa membebaskan orang dari laut. Mungkin saudaranya Nyi Roro Kidul ini ya, suaminya Nyi Roro Kidul. Wa annahu yamuddu yadahu, dia bisa menjulurkan tangannya ilal bahri. Oh begini memang dia apa? Kuburannya enggak ada di kuburan di darat kuburannya. Tapi dia bisa menjulurkan tangannya sampai ke laut. Ini karena karomahnya. Wa yahmilul markab kullaha wa yukhrijuhu ilal bar. Bisa memegang orang yang lagi terdesak tadi di tengah laut, mau tenggelam kapalnya, itu diselamatkan, dibawa ke darat. Nah, kalau bisa ini nggak perlu SAR ya, nggak perlu SAR, cukup datang ke kerjasama sama ini para wali ini. Wala tatanadzada akmamuhu, dan itu tidak basah tangannya itu. Ila ghairi dzalika ma turahatihim wa khurafatihim, dan banyak lagi karomah-karomah bisa berjalan di air, nah bisa terbang di udara, itu syaitan semua. Fasirkuhum daimun, maka orang-orang zaman sekarang ini kesyirikannya terus. Firrakhai wasyiddati, dalam kondisi lapang maupun kondisi genting. Fahum aglad, maka mereka ini lebih parah. Orang syirik sekarang itu lebih parah. Minal musyrikin al-awwalin, dari musyrikin al-awwalin. Mau jangankan para wali ya, yang mereka bukan para wali sebenarnya, itu permainan syaitan saja. Kerjasamanya dengan syaitan. Cuma para wali atau orang-orang soleh itu hanya dijadikan perantara saja. Mereka tidak akan rela diperlakukan seperti itu. Belum lagi dukun-dukunnya mau merusak orang, melempar batu dari jarak jauh, itu bisa bikin batu terbang.
Nah, dan kalau gitu-gitu sama jin, tidak perlu muslim, tidak perlu wali. Orang-orang di agama lain pun banyak yang bisa. Bahkan tukang sulap ya bisa kan, tukang sihir itu. Wa aidan juga kama qala Syekh fi Kasbus Zuhad, juga seperti yang diterangkan oleh Syekh dalam Kasbus Subuhat, min wajhin ahor, dari sisi lain. Innal awwalina ini penyebab kedua ya. Kalau tadi penyebab pertama karena mereka, penyebab pertama ini tadi bahwa kesyirikan mereka kesyirikan umat sekarang lebih parah dari dahulu. Nah, orang-orang dahulu, musyrikin dahulu itu yang mereka sembah, yang mereka ibadahi itu orang-orang soleh saja, seperti Latta, Uzza, Yaguth, Manat dan seterusnya. Suwa, itu semua orang-orang soleh yang mereka minta. Tapi orang-orang sekarang dikatakan oleh beliau, annal awwalina ya'buduna unasan salihin. Orang-orang musyrikin dahulu itu beribadah kepada manusia, orang-orang soleh. Minal malaikati wal anbiya, mereka beribadah pada malaikat. Kemudian malaikatnya dibuat gambar, jadikan patung, itu diminta-minta. Wal anbiya wal aulia, mereka beribadah pada para nabi dan para wali. Amma haula'i, adapun orang-orang sekarang, faya'buduna unasan min afjarin nas, mereka beribadah kepada manusia paling jelek, paling fajir, paling durhaka, nggak tahu agamanya apa. Nah, gak pernah sholat. Nah, itu dimintai. Gak tahu agamanya apa ini orang. Pokoknya ini mbah. Nah, yang bau reksa dari dulu ini, yang babat alas di sini ini. Wahum ya'tarifuna bidzalik, mereka sadar itu. Sama tahu orang ini bagaimana dulu ibadahnya, enggak tahu. Pokoknya ini sudah dari mbah-mbah dahulu memang seperti ini. Falladzina yusammunahum al-aqtab, mereka memberi nama dengan al-aqtab. Al-aqtab ini jamak dari kutub. Kutub ini kutub utara, selatan, timur dan barat. Jadi di alam ini ada 4 kutub, 4 wali. Di sana ada masing-masing wali. Wali kutub utara, wali kutub selatan, wali kutub timur, wali kutub barat. Di alam ini namanya wali kutub. Mereka nanti ketemu setahun sekali, rapat. Dunia ini mau diapakan misalnya. Nah, ini bohong, yang seperti ini kedustaan. Sufi ini yang seperti ini, ajaran-ajaran sufi. Di Indonesia juga tidak sedikit, banyak diajarkan bahkan di pesantren-pesantren. Wal aghwas, al-was ini yang memberi pertolongan, sehingga mereka istighosah dengan menyebut tadi, dipanggil syekh-syekhnya. La yusalluna, padahal mereka tidak pernah sholat. Tidak sholat mereka, bahkan sering datang ke tempat-tempat jelek. Wala yusumun, mereka tidak puasa. Wala yatanazzahuna aniz zina, mereka tidak menghindari zina. Karena tinggalnya keluyuran di klub-klub malam, di diskotik-diskotik, tempat-tempat fahish, tempat-tempat zina. Wal liwat, liwat ini LGBT. Li'annahum yas'umuhum, karena mereka bizamihim, karena mereka meyakini laisa alaihim takalif, karena mereka meyakini bahwa bagi mereka itu sudah tidak ada lagi yang namanya takalif.
Takalif itu beban. Sudah itu syariat itu hanya untuk orang awam, untuk orang yang tingkatannya masih syariat, tingkat dasar yang dipimpin oleh Muhammad, yang dimaksud Nabi Muhammad SAW. Kalau kami sudah lepas dari Nabi Muhammad, kami ke para wali ini langsung nerima dari Allah. Kalau Muhammad masih lewat malaikat Jibril kepada sahabat, kepada orang-orang yang telah mati. Kalau kami dari yang hidup, dari yang hidup langsung, sehingga dia mengatakan qala qalbi an rabbi. Apa artinya? Qala qalbi an rabbi. Kalau kalian kan qala dari Imam Bukhari sampai sahabat, kemudian sampai Nabi. Kalau kami enggak langsung. Qala qalbi an rabbi. Gimana Pak Hadi artinya? Qala qalbi an rabbi. Telah berkata hatiku dari Tuhanku. Langsung. Nah, tidak ada beban lagi bagi mereka. Mereka sudah bebas, lepas, tidak ada halal haram, tidak ada sholat puasa. Nah, falaisa alaihim haramun wala halal. Tidak ada lagi yang namanya haram dan tidak ada lagi yang namanya halal. Innama hadza lil awam faqat. Halal haram itu hanya untuk orang awam. Kalau kami bukan tingkatan awam, tingkatan hakikat. Padahal hakikatnya itu syirik, hakikatnya itu kufur, ya. Wahum ya'tarifuna, padahal mereka meyakini, mengakui anna sadatahum la yusallun, bahwa tokoh mereka enggak sholat, wala yasumun, tidak berpuasa, wa annahum la yatarawarrauna, mereka tidak hati-hati, anfahisah, mereka tidak warok, tidak meninggalkan perbuatan keji, menjijikkan, senang di tempat-tempat yang menjijikkan. Ma'ahadza ya'budunahum, walaupun demikian mereka tetap datang ke sana, ramai ke sana, minta ke sana, dibilang wali. Nah, bal ya'buduna unasan min afjarin nas, bahkan mereka beribadah kepada manusia paling fajir, paling durhaka, kal Hallaj, seperti Al-Hallaj ini tokoh sufi. Nah, dan ini dibunuh mereka oleh muslimin, oleh pemerintah muslimin ketika itu, penggal lehernya orang, karena mengeluarkan manusia dari Islam lewat ajaran sufi dengan jalur perasaan yang ada pada manusia. Wa Ibnu Arabi, dan Ibnu Arabi ini juga tokohnya, dia yang mengatakan ana rabbi wa rabbul ana, saya ini Tuhan dan Tuhan itu saya. Nah, kalau saya diperintah, siapa yang memerintah, dan seterusnya. War Rifai, ini juga Rifai, wal Badawi wa ghairuhum. Mereka kalau pas lagi haulnya ini, orang-orang ini haulnya, haul itu ulang tahun kematiannya, kadang melebihi jamaah haji itu. Kenapa? Karena pengagungan yang ada di hati-hati kelompok-kelompok orang-orang yang terjerat dengan ajaran sufi. Sekali lagi bahwa sufi ini tidak dari Islam. Nah, tidak ada ajaran sufi di dalam. Kalau misalnya kita dapati sufi di kalangan ulama salaf, itu yang dimaksud adalah akhlak yang mulia. Ada yang dimaksud adalah akhlak di kalangan ulama salaf adalah orang-orang yang zuhud. Tapi yang dimaksud adalah akhlak dan tidak keluar dari ajaran Nabi sama sekali. Makanya orang yang takut kepada Allah, orang sholat, puasa, tidak ada pelanggaran-pelanggaran terhadap syar'i. Nah, adapun ini adalah lebih kufur ajaran ini dari ajarannya Yahudi dan Nasrani. Di mana kekufurannya?
Karena mereka ini meyakini Allah itu menyatu dengan makhluk yang disebut dengan wahdatul wujud. Seperti menyatunya gula dengan teh. Sehingga di alam ini tidak ada sesuatu kecuali Dia, kecuali Allah. Baik itu zatnya, bendanya, sifatnya maupun gerakannya. Coba habis. Zatnya ini mulai dari makhluk paling tinggi sampai paling bawah itu Allah. Maka jangan menyalahkan orang yang menyembah sapi, karena sapi itu juga Allah. Jangan menyalahkan orang yang menyembah berhala, karena itu hakikatnya adalah Allah. Tidak ada di alam ini kecuali Dia. Demikian juga gerakannya, perbuatannya manusia ini. Perbuatan manusia ini mulai dari paling durhaka, zina, mencuri, kufur, beriman, sholat, ini semua satu, Allah. Termasuk kesyirikan kalau orang itu memilah yang syirik sama yang kafir sama yang mukmin itu dipisah. Nah, ini kesyirikan menurut mereka. Demikian juga sifatnya. Sifat itu ada yang pemarah, ada yang lembut. Ini semua Allah. Ini ajaran wahdatul wujud dari sufi tadi yang tidak dari Islam. Makanya itu dikatakan lebih kufur dari Yahudi dan Nasrani. Karena kalau Yahudi itu hanya mengatakan kekufurannya Yahudi, dan Yahudi itu kekal di neraka. Demikian juga Nasrani itu kekal di neraka. Itu kekufurannya karena mengatakan Uzair putra Allah. Artinya meyakini Allah itu di atas. Hanya saja punya anak namanya Uzair. Demikian juga Nasrani meyakini Allah itu di atas. Hanya saja punya anak namanya Isa. Adapun ini keyakinan sufi ini Allah menyatu kepada makhluk. Sejelek apapun makhluk itu ya ada Allah di sana. Tempat paling jelek Allah ada di sana. Itu lebih parah dari Yahudi dan Nasrani. Hati-hati dari ajaran sufi, karena ini buku-bukunya juga banyak di toko-toko buku. Jangan dibaca, dibakar kalau ada. Karena kenapa? Ilmu itu makanan hati. Kalau sampai masuk di hati, susah mengeluarkannya, karena sudah masuk di dalam hatinya. Wallahu a'lam bishawab. Ini penjelasan beliau Asy-Syaikh Shalih Fauzan bahwa umat sekarang lebih parah dari umat dahulu dengan dua alasan. Pertama, orang dahulu itu syirik kalau kondisi lapang saja, ya. Kalau kondisi genting, mereka mentauhidkan Allah. Yang kedua, orang dahulu yang disembah, yang dimintai, yang diibadahi orang-orang baik saja, para malaikat, para nabi, orang soleh. Adapun sekarang, orang paling jelek pun dituhankan. Datang ke sana ngantar sajian setiap malam malam Jumat, bawa serabi, bawa saji-saji, buat sandingan katanya. Wallahu a'lam bishawab. Semua ini akan merusak akidah, merusak ke tauhid, merusak keimanan yang bisa mengeluarkan pelakunya dari tauhid, dari Islam, dan bisa mengekalkan pelakunya di dalam neraka. Waliyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita darinya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.